Ini ada pertanyaan dari yang nggak mau disebutin namanya katanya. Oke, Dok, dulu saya sering banget ditakut-takutin kalau misalnya makan cabai terlalu banyak itu bisa usus buntu. Bener apa enggak? Nah, itu mitos. Baik itu biji cabai, biji jambu. Itu untuk dia menyumbat ke muara usus buntu itu sangat kecil kemungkinannya. Kenapa? Karena untuk lumen atau diameter dari usus buntu itu, di mana kondisi normalnya itu aja dia kisaran setengah senti. Nah, biji cabai yang kecil banget tuh. Nah, itu kecil sekali kemungkinan untuk bisa menyumbat. Itu mitos. Tetapi apabila seseorang sudah memiliki riwayat radang usus buntu dan dia makan makanan yang pedas, itu akan membuat nyerinya bertambah parah. Karena di cabai itu kan ada kandungan kapsaisin ya, makanya kalau kita makan mulut kita terasa pedas, panas. Dan yang pedas itu kan bukan cuma cabai, kadang mungkin saus juga gitu ya, apalagi saus ada pengawet gitu ya Dok ya. Tapi jujur dokter termakan itu juga gak sih, mitos itu juga gak sih zaman dulu? Kalau dulu kan kita belum mengerti ya. Iya, percaya aja nggak boleh makan terlalu pedas atau cabai, dibuang bijinya dulu. Bener. Enggak, itu mitos. Mitos ya ternyata ya Sobat IMC ya. Oke, next ya. Dok, apa yang harus dilakukan kalau kita sudah melakukan operasi usus buntu? Ya mungkin apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan gitu kali ya. Operasi pengangkatan usus buntu yang meradang itu tidak akan berpengaruh pada sistem imunitas kita, seperti yang banyak mitos juga bilang habis operasi jadi cepat capek, cepat sakit, lemas. Enggak. Jadi selesai operasi radang usus buntu, pengangkatan radang usus buntu pun tidak akan berpengaruh pada kehidupan sehari-hari kita. Jadi yang berpengaruh di yang lain yang berbeda setelah selesai operasi itu hanyalah rasa nyeri yang bekas operasi, tapi itu juga nggak berlangsung lama apabila dengan laparoskopik ya. Kalau yang teknik konvensional itu bisa ya kurang lebih 3 mingguan. Itu juga bukan nyeri yang nyeri hebat sekali, bukan nyeri yang mengganggu aktivitas, hanya rasa nggak nyaman aja di bekas operasi. Jadi untuk makanan, kegiatan ya nggak ada beda. Tapi saya sarankan yaitu makanannya, pola makannya diganti ya. Harus tinggi serat, banyakin sayuran, buah-buahan, air minum yang cukup sehari 2,5 sampai 3 liter. Olahraga teratur itu meningkatkan metabolisme tubuh. Jadi itu untuk membantu mencegah terjadinya penyakit lainnya. Kalau usus buntu, radang usus buntu itu tidak akan berulang karena usus buntu itu cuma satu di badan. Setelah diangkat ya udah selesai. Nggak punya lagi, nggak ada cadangan. Ya nggak ada cadangan. Oke, itu menjawab juga pertanyaan ketiga. Kebetulan Dok, pertanyaannya adalah gimana cara mencegah usus buntu dong. Tadi udah dijawab sama dokter. Sekalian ya berarti. Sekalian ya. Jadi itulah pola makan yang paling penting. Plus juga ya pola hidup juga kan, olahraga pola hidup, tidak merokok, alkohol itu kan juga pola hidup gitu ya. Oke deh kalau gitu Dokter Irawan, spesialis bedah, itu tadi pencegahan dan penanganan usus buntu kita udah bahas meskipun waktu kita singkat tapi padat banget isinya daging semua hari ini sama Dokter Irawan ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat Sobat IMC ya. Terus buat Sobat IMC yang mungkin mau konsultasi sama Dokter Irawan, terus juga mau bikin appointment, mau tahu jadwalnya kapan, terus juga nanti begitu sudah daftar misalnya pengen tahu medical history-nya seperti apa, jangan lupa untuk download IM Care ya di App Store dan juga Play Store. Jadi kita bisa lebih simple, praktis, nggak harus telepon lagi gitu kan ya, udah semua ada ke-record di handphone ya. Oke kalau gitu sekali lagi terima kasih Dokter Irawan. Sama-sama. Saya Leni Diandra untuk IMC Podcast Corner. Bye bye, sampai jumpa.